Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pukulan telak dari Prabowo ke Jokowi. Kenapa Bang kok seperti itu ya? Seorang Jokowi diutus ya ke Vatikan, ternyata di belakang ya Prabowo bertemu dengan salah satu ya saya kira ini tokoh-tokoh penting yaitu Wiranto. Ini telak banget ini begitu kan ya, telak banget ini. Artinya apa? Artinya bahwa ya Jokowi dikasih tugas ya ke luar negeri, ke Vatikan di situ begitu kan ya untuk menyaksikan pemakaman Paus Fransiskus di situ begitu. Tapi di belakangnya Prabowo kabarnya bertemu dengan Wiranto membahas soal bagaimana tuntutan Purnawirawan. Ini ngeri bos. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Tuntutan Purnawirawan ternyata ya apa yang kemudian disampaikan Wiranto ya perlu didengarkan juga ya karena ini adalah bagian dari aspirasinya. Artinya apa? Artinya bahwa di saat Jokowi diutus ke Vatikan ya Prabowo bertemu Wiranto membahas 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI ya yang salah satunya adalah soal mengganti Gibran. Wah. Ini tanda-tandanya ada apa? Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu kan. Ngeri-ngeri sedap kan. Jadi saya kira ini yang kemudian menjadi menjadi aspirasi dari Purnawirawan ya, dan juga yang menghebohkan di situ ada Pak Tri Sutrisno yang kemudian Purnawirawan sesepuh Purnawirawan yang sangat dihormati. Prabowo saja hormat di situ. Kalau kita tahu apa yang kemudian disampaikan oleh Wiranto seperti ini ya. Saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya sehubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para Purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani. Disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para Purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Itulah tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Wiranto. Nampaknya ini akan menjadi catatan penting begitu kan ya kepada siapapun di situ begitu. Dan ini menjadi cikal bakal aspirasi dari Purnawirawan. Nampaknya ini mau didengar. Jadi artinya apa? Artinya Prabowo merespon ya soal Forum Purnawirawan TNI, soal desak Gibran diganti hingga ya reshuffle kabinet. Ngeri kan pada akhirnya.
Jadi saya kira tunggu apa lagi di situ begitu. Nampaknya aspirasi ini menjadi cikal bakal kekuatan dari seorang Prabowo. Ya, mau dicopot saya kira ya harus merangkul DPR dong. DPR harus lengkap di situ begitu kan ya. Dan tidak hanya itu, soal Jokowi juga dituntut masalah dugaan ijazah palsu ya, SMA-nya. Terus kemudian SMK yang dituntut kemarin, ya Jokowi itu tidak hadir di situ begitu. Ini menandakan ada suatu hal yang genting. Wiranto begitu kan menyampaikan ya sangat dalam. Maknanya sangat dalam sekali begitu. Apa yang disampaikan Wiranto ini maknanya sangat dalam ya. Kata teman-teman, wah, kata netizen, wah mending Wiranto saja menjadi wakil presiden. Cocok itu. Tapi ya inilah yang terjadi pada dunia politik begitu kan ya, dunia politik yang ada. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. The breaking news ya, Jokowi Reza diutus ya ke Vatikan, Prabowo bertemu di Wiranto membahas 8 tuntutan Forum Purnawirawan ya. Coba kita baca komentar dari netizen apa ya. Mantap ya, suruh saja Jokowi ke Vatikan nginep sebulan. Kemudian ya keliling dunia selama setengah tahun. Berulah Indonesia wapres di kudeta. Wiranto dan kawan-kawan ini ngomong setelah dia udah nggak punya ya taring lagi. Udah pensiunan. Kemarin ketika mau pilpres kemana aja. Sekarang masih udah jadi bubur ya. Masih mending Wiranto yang jadi wapres, lebih matang dan berwibawa. Ini komentar dari netizen begitu. Sangat setuju sekali ya. Segera ganti Gibran bimbing bling sayur. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Wiranto ya dalam hal itu nampaknya perlu ada tanggapan dari pemimpin kita, yaitu adalah seorang Prabowo begitu, soal desakan Purnawirawan. Walaupun tidak semuanya akan dikabulkan, tapi kita melihat bagaimana soal-soal yang terjadi sekarang ini begitu kan, ya, yang di negara kita. Ya wajar dong ketika ada orang yang kemudian tidak puas terhadap kepemimpinan seorang Jokowi begitu kan. Seolah-olah menjadi beban ya, sehingga ada 8 tuntutan yang kemudian mereka tuntut begitu kepada Presiden Prabowo. Ya salah satunya adalah penggantian Gibran. Mungkinkah Gibran akan diganti? Dan itu yang menjadi pertanyaan. Coba baca lagi komentar dari netizen ya. Tinggal sikap Prabowo saja. Emang masih percaya Wiranto? Tahun 1998 Wiranto termasuk orang yang menjatuhkan Prabowo. Wah, ini ngeri ya. Pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden harus sesuai dengan aturan hukum ketenagaraan. TNI jangan ya atas suka dan tidak suka terhadap pilihannya. Bukan seperti itu. Tapi kita lihat saja begitu kan. Biasanya tanda-tanda presiden wakil presiden ya bisa diturunkan, bisa dimakzulkan, bisa dicopot ya apabila ada nepotisme, ada korupsi, ada sebagainya begitu kan ya. Tapi kita lihat saja realitasnya. Sosok Presiden Prabowo nampaknya oke-oke aja begitu kan ya. Orang yang punya latar belakang yang sangat luar biasa dibandingkan dengan sosok Gibran yang hanya sementara begitu kan. Artinya gagasan ya yang kemudian dimiliki kurang permanen begitu. Sehingga pengalaman-pengalaman itu banyak orang yang mengatakan ya jangan-jangan dibantu ini dan itu begitu. Tapi kami menganggap bahwa bisa saja Gibran ini secara prosedur gampang untuk dicopot begitu kan ya, rangkul partai di parlemen, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, dari Mahkamah Konstitusi dilempar lagi ke DPR untuk dibahas, lalu kemudian ajukan ke MPR, sudah selesai. Tapi kan perlu diingat kan, Gibran ini kan dipilih secara sah oleh mayoritas begitu kan. Ada sebagian seperti itu. Tapi nampaknya begitu kan. Nampaknya apa yang kemudian disampaikan Wiranto ini nampaknya ada sesuatu hal yang genting. Saya kira tidak mungkin ditanggapi secara serius sampai Wiranto turun tangan begitu kan ya. Karena ini adalah tuntutan Purnawirawan begitu yang kemudian banyak hal, salah satunya adalah mengganti Wapres Gibran begitu kan. Segera diganti, mau diganti dengan siapa? Lantas Jokowi ini bisa saja, ini ya kita lihat saja Jokowi bisa saja kalang kabut begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan ya ketika Wiranto menyampaikan kepada publik walaupun secara tidak langsung soal kudeta begitu, tapi pada kenyataannya begitu kan, tanda-tandanya ini akan menjadi respon baik bagi seorang Prabowo begitu kan ya. Artinya apa? Artinya ngeri-ngeri sedap begitu. Ngeri-ngeri sedap ya. Jadi saya kira bahwa sosok Purnawirawan ini punya pengaruh yang sangat luar biasa.
Kalau sudah ratusan begitu kan ya, seperti Pak Tri Sustrisno begitu kan ya, yang kemudian menanggapi soal bagaimana pencopotan Gibran seolah-olah seolah-olah ada hal yang kemudian dipaksa kepada Gibran begitu untuk menjadi pemimpin dari bangsa kita. Tapi ya kita lihat saja selanjutnya, ada 8 tuntutan, kemudian tanda tangannya Pak Sutrisno itu yang menjadi kekuatan begitu kan ya. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada kita bahwa di negara kita begitu kan ya, di negara kita sebenarnya kalau toh pada hakikatnya ingin memberantas semuanya silakan begitu kan. Masalah judol banyak, tambang banyak begitu kan ya. Apalagi soal-soal tambang ilegal. Wah, ngeri-ngeri sedap, Bos. Dan ini janji Gibran akan membereskan ya tambang-tambang ilegal di situ begitu kan ya. Tidak semerta-merta begitu kan ya, serta-merta mempelajari dulu, habis itu ya surati dibuang. Di luar lagi perang dagang, di Indo malah sibuk ngelindungi Jokowi. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Bahkan banyak sekali komentar-komentar dari sini ya. Kalau para profesor dan guru besar yang menyampaikan dibilang dasmu, tapi kalau ya para purnawirawan jenderal kalau kolonial ya dipelajari dan dipertimbangkan. itulah komentar dari netizen begitu kan. Kalau ini terjadi apa yang disampaikan oleh Pak Wiranto, nampaknya ini kan ya mungkin biar tidak gaduh begitu kan. Kenapa seorang Jokowi bisa diutus ke Vatikan begitu? Dia bukan apa-apa, rakyat biasa. Kok bisa? Ya. Itulah mungkin salah satunya di belakang ingin membahas masalah soal tuntutan itu. Biar tidak dicawi-cawi begitu kan. Kira-kira sedap pada akhirnya begitu. Jadi saya kira bahwa keterangan pers ya penasehat khusus presiden ini di bidang politik dan keamanan Pak Wiranto ini menunjukkan bahwa ada respon baik ya Purnawirawan ini ya, tuntutan Purnawirawan ini ada respon baik terhadap apa yang kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo. Nampaknya Prabowo akan mengkaji dan mempertimbangkan. Biasanya kalau menggaji mempertimbangkan, diselidiki, oh itu sudah lama biasanya. Tapi ya inilah yang terjadi pada politik begitu kan. Sehingga kalau posisinya Gibran diganti, lalu siapa yang penggantinya begitu? Ini kan banyak cerita hal yang kemudian harus diungkapkan kepada publik. Apakah dari PDIP? Apakah dari yang lain? Apakah dari yang ya silakan begitu kan. Tapi saya rasa begitu kan ya, kalau bisa karena di negara kita begitu wakilnya itu harus pinter ekonomi. Pak JK itu saya kira bagus begitu kan ya untuk kalkulasi politik yang ada begitu. Tapi jangan Pak JK, dengan yang lain saja. Ini kan banyak Pak ahli-ahli ekonomi begitu kan yang bisa ngitung sana sini begitu, sehingga gampang untuk hal itu. Tapi kalau wakilnya hanya meresmikan, hanya bertemu, hanya sidak ya, buat apa juga begitu kan ya. Setidaknya wakil presiden itu harus punya terobosan baru membantu presidennya. Bukan sekali ya hanya jalan-jalan survei sana sini begitu kan, cekrek pulang. Itu bukan soal itu begitu. Tapi soal gagasan apa yang kemudian kita lihat ya. Karena negara kita adalah negara di mana akan menghadapi bonus demografi itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.